Belum di-unmute, Pak. Sudah kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Sudah, Ya, sudah, Pak. Pak. Ya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan di GBI Jatinegara Timur. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama dulu, memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh Engkau persekutukan, bukan saja dengan Tuhan, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami, tapi juga dengan saudara-saudara kami seiman, yang sudah lama kami tidak bertatap muka, walaupun kami bertatap muka melalui media online seperti ini. Kami bersyukur begitu besar kasih-Mu. Kami merasakan pula hadirat Tuhan di dalam puji-pujian yang telah kami panjatkan. Dan tiba saatnya kami, Tuhan, untuk mendengar pesan daripada Tuhan melalui firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, tolonglah hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya dan tidak mampu ini Tuhan, untuk dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami masing-masing. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hampir 2 tahun lamanya kita tidak bisa bertemu ya karena pandemi COVID-19. Kita hanya bisa mengucap syukur kalau masih dikaruniakan kesempatan untuk hidup hingga pada detik ini. Dan kita masih bisa pula untuk bertatap muka walaupun lewat Zoom ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sangat kami kasihi. Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini sebagai dampak langsung maupun tidak langsung akibat COVID-19, di mana kita melihat misalnya jumlah pengangguran dan juga kemiskinan yang semakin terus meningkat. Hidup ini, Bapak Ibu, kita rasakan seolah-olah semakin hari semakin berat dan semakin sulit. Walaupun jumlah kasus positif dan kematian sudah menurun drastis, tetapi kita menyadari bahwa ancaman tetap masih ada karena virus ini diperkirakan masih terus akan bermutasi. Dan ada yang mengatakan bahwa virus ini masih akan terus ya bermutasi sampai katanya 5 tahun mendatang ini. Saudara-saudara, tetapi kita juga melihat lebih jauh bahwa sebenarnya ancaman bukan saja dari virus COVID-19, tapi kita juga menyadari bahwa akibat terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia, maka ancaman juga adalah bencana alam, dan juga peperangan, dan juga kelaparan, saudara-saudara. Kita benar-benar sebenarnya sedang berada dalam satu dunia yang boleh dikatakan tidak aman dan tidak nyaman. Dan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang seperti itu, mungkin ada alasan banyak orang untuk takut, untuk khawatir. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang percaya yang sudah mengenal Kristus, kita harus memiliki pengharapan yang pasti. Satu pengharapan yang benar-benar kokoh dan teguh.
Dan kita bersyukur bahwa pengharapan yang pasti itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dan pada siang ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Dua Raja-Raja yang terdapat ayatnya di dalam pasal yang ke-6 ayat 32 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-20. Pembacaan ini cukup panjang, Bapak Ibu. Saya akan mencoba membacakan beberapa ayat saja yang akan kita lihat. Pertama-tama yaitu dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ya sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-10 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik.
Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Kita baca ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memberikan tema atau judul daripada firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yaitu Tuhan memakai 4 orang kusta untuk menggenapi firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan tadi ditunjukkan bagaimana sebenarnya kondisi kerajaan Israel di bagian utara yang disebut juga dengan Samaria. Pada saat itu Israel Utara diblokade, dikepung oleh tentara-tentara Aram atau tentara-tentara Syria. Dan akibatnya maka terjadilah kelaparan yang hebat. Itu yang ditunjukkan dalam pasal 6 ayat yang ke-25. Sehingga mengakibatkan, Bapak Ibu ya, terjadinya kanibalisme, di mana sampai manusia memakan daging anak manusia. Sampai sedemikian hebatnya kelaparan itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana demi untuk mempertahankan hidup ini, demi untuk kelangsungan hidup ini, orang kita lihat bisa nekat untuk berbuat apa saja, melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Dan manusia juga bisa menyalahkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Yoram, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di dalam kitab Raja-Raja, pasal yang dalam pembacaan tadi, pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, kita membaca ayat yang ke-33, maaf. Di sana Raja Yoram ketika bertemu dengan Nabi Elisa, dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang terjepit, sering orang juga bertanya, Tuhan itu ada atau tidak sebenarnya? Mengapa Tuhan membiarkan kepahitan ini, musibah ini, pandemi ini terjadi? Mengapa sepertinya Tuhan seolah-olah berdiam diri saja? Buat apa lagi kita berharap kepada Tuhan? Buat apa lagi kita ikut Tuhan? Datang ke gereja, melayani Tuhan. Saudara-saudara, mungkin banyak orang Kristen yang seperti itu juga. Karena banyak juga gereja yang tutup dan kebaktian dilaksanakan lewat online.
Dan tidak semua anggota jemaat mungkin bisa mengikuti ibadah secara online. Akhirnya lama-kelamaan hal itu membuka peluang untuk orang tidak lagi datang ke gereja. Akhirnya lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Raja Yoram, Raja Israel Utara, menyampaikan hal seperti itu kepada Elisa, maka kemudian kita melihat satu hal yang menarik, di mana dalam pasal 7 ayat yang pertama, Nabi Elisa menyampaikan suatu nubuat, di mana di dalam pasal 7 ayat yang ke-1 itu, Nabi Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara-saudara, nubuat adalah pesan yang diterima Nabi dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Nubuat bukan ramalan. Nubuat itu, saudara-saudara, ada yang asli, tapi juga ada yang palsu. Nubuat yang asli itu benar-benar datang dari Tuhan. Nubuat yang asli, saudara-saudara, itu bukan hasil rekaan manusia. Nubuat yang sejati atau nubuat yang asli pasti akan digenapi. Dan Elisa menyampaikan nubuat yang sebenarnya itu betul-betul berasal dari Tuhan. Bukan rekayasa atau refleksi dari pemikirannya. Bukan, Bapak Ibu. Nabi Elisa juga bukan meramal sebenarnya, tapi menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Dan Nabi Elisa menyampaikan satu nubuat yang tergolong sangat-sangat berani. Dia mengatakan bahwa besok ya, bahan pokok yang dibutuhkan oleh umat ya akan ya menjadi murah. Dikatakan 1 sukat tepung terbaik akan berharga 1 sikal, 2 sukat jelai 1 sikal. Jadi Nabi Elisa menubuatkan bahwa besok akan terjadi satu mujizat di mana harga kebutuhan pokok akan menjadi murah. Saudara-saudara, kita yakin sekali bahwa nubuat yang disampaikan oleh Elisa tersebut benar-benar berasal dari Tuhan. Memang kelihatannya mustahil hal itu bisa terjadi. Tidak ada tanda-tanda yang memungkinkan bahwa itu akan terjadi. Karena jelas blokade masih terus berlangsung. Tidak ada tanda-tanda sama sekali yang bisa menimbulkan satu kesan bahwa ada kemungkinan ya besok harga-harga kebutuhan pokok akan menjadi murah. Saudara-saudara, kita melihat ketika Elisa menyampaikan hal itu, saudara-saudara, ya, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan dikatakan ajudan raja bukan saja tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, tapi juga dia mengejek nubuat yang disampaikan oleh Elisa yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan. Dia berkata, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua dikatakan di sana, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya, jadi dia mengatakan bukan saja tidak percaya, dia katakan sekalipun tingkap-tingkap di langit, ya, orang dulu beranggapan bahwa
Langit itu ada tingkap-tingkapnya, ada jendela-jendelanya. Dan itulah yang terjadi ketika peristiwa air bah, di mana ketika jendela-jendela itu dibuka, maka air yang di atas langit ya jatuh ke bumi sebagai air bah. Dia katakan si perwira tadi, kalaupun itu terjadi, ya mana mungkin ya akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa bahwa harga-harga kebutuhan pokok akan menjadi murah dan mudah didapat. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya, bagaimana kemudian Nabi Elisa menjawab ketidakpercayaan daripada si perwira tadi, ejekan daripada si perwira tadi dengan mengatakan dengan tegas, dengan penuh keyakinan, dan ini memang firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara, kita akan melihat benarkah apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu menjadi satu kenyataan. Saudara-saudara, kita akan melihat sekarang dalam bagian yang ketiga, bagaimana Tuhan kemudian menggenapi nubuat Nabi Elisa tersebut. Ya, Tuhan, saudara-saudara, memakai 4 orang kusta yang sedang dikarantina, yang sedang di lockdown di depan pintu gerbang kota. Saudara-saudara, orang kusta dianggap orang yang najis, orang yang berbahaya, bisa menularkan penyakit kepada siapa saja. Dan lebih dari itu, orang kusta itu dianggap sebagai orang yang dikutuk Tuhan pada saat itu. Karena itu, saudara-saudara, mereka harus diasingkan jauh-jauh, harus dikarantina, di lockdown. Jadi ini sungguh-sungguh merupakan penderitaan lahir dan batin. Sebagai penderita kusta, mereka juga harus berjuang tentunya untuk hidup, bertahan untuk hidup. Namun posisi mereka, saudara-saudara, sangat dilematis, sangat sulit. Mereka mau masuk ke dalam kota, ada kelaparan. Mau maju, ada musuh menghadang. Jadi maju kena, mundur juga kena. Nah, menarik sekali, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh salah satu dari 4 orang itu, ya, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di mana berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, akhirnya mereka memutuskan, yaitu untuk maju ke perkemahan musuh dengan sikap pasrah penuh kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, saudara-saudara, dan kita melihat setelah mereka sampai ke perkemahan musuh, ternyata perkemahan itu sudah kosong melompong. Tidak ada seorang manusia pun di sana. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Ketika mereka bergerak maju, itulah, saudara-saudara, maka Tuhan juga pada saat yang sama bergerak maju. Dan Tuhan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Tentara-tentara Aram itu dibuat panik. Mereka seolah-olah mendengar suatu bunyi tentara-tentara musuh. Mereka mendengar bunyi tentara-tentara musuh yang datang dari utara dan juga dari selatan. Mereka mengira itu adalah tentara
tentara yang disewa oleh orang Israel. Ya. Dan saudara-saudara, mereka menjadi panik luar biasa sehingga mereka lari terbirit-birit, ya, meninggalkan persenjataan perang mereka. Bahkan mereka tidak sempat juga naik kuda yang bisa membuat mereka meninggalkan tempat itu dengan lebih cepat. Saking paniknya. Padahal, saudara-saudara, tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa. Kecuali langkah keempat orang kusta tadi. Jadi kita melihat di sini, ketika orang kusta itu berjalan menuju ke perkemahan itu, seolah-olah langkah demi langkah itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Ya, derap langkah orang kusta itu seakan-akan melalui derap langkah itu Tuhan bekerja luar biasa sehingga membuat panik tentara-tentara Aram. Sehingga mereka kabur, saudara-saudara, meninggalkan baik persediaan makanan, juga perlengkapan senjata, bahkan juga kuda-kuda mereka. Memang saudara-saudara kita lihat di sini ya, cara bekerja Tuhan sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Bahkan juga mungkin misterius, tidak dapat diduga, tidak dapat dideteksi. Tuhan telah menciptakan suasana panik, di mana tentara-tentara Aram tersebut mendengar bunyi kereta, kuda, dan tentara yang besar. Mereka mengira diserang, ya, tentara gabungan yang besar, ya, tentara Het dari utara dan Mesir dari selatan. Mereka lari tunggang langgang. Begitu saja tanpa sempat menggunakan kuda. Jadi saudara-saudara, akhirnya keempat orang kusta tersebut benar-benar beruntung, saudara-saudara. Mereka menemukan sumber makanan yang berlimpah dan bahkan juga barang-barang berharga. Ya, nyata sekali saudara-saudara. Bagi Tuhan sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Kita melihat saudara-saudara, poin yang berikutnya, yang keempat yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kemudian sikap orang kusta yang setelah menemukan berkat yang melimpah tadi. Itulah yang ditunjukkan dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-7 dikatakan, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Saudara-saudara, itulah yang mereka lakukan. Mereka memberitakan kabar baik yang mereka alami itu kepada penunggu gerbang kota. Dan kemudian penunggu gerbang kota itu memberitahukannya pula kepada pihak istana. Setelah akhirnya ya terbukti ada kepastian bahwa berita itu benar, maka penduduk kota yang kelaparan masuk juga ke perkemahan orang Aram dan menjarah persediaan makanan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana nubuat Elisa benar-benar digenapi. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang ke-16. Ya. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah keajaiban karya Tuhan yang melampaui segala batas-batas pemikiran manusia, yang jauh melampaui akal budi manusia. Saudara-saudara, bukan saja nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa tentang
murahnya harga kebutuhan pokok yang digenapi, tapi juga nubuat tentang si ajudan raja yang tidak percaya, yang bahkan mengejek tadi, digenapi pula. Di mana saudara-saudara, si ajudan raja itu, dia melihat mujizat itu, tapi dia tidak bisa menikmatinya karena dia mati, ya. Dikatakan rakyat menginjak-injak dia sampai mati. Saudara-saudara, kita telah melihat, kita telah mendengar tadi satu berita yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Di tengah-tengah mungkin situasi kita yang mungkin juga kita sedang mengalami keterpurukan. Karena di masa pandemi ini, saudara-saudara, mungkin ya banyak di antara jemaat gereja yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami kesulitan untuk bisa hidup hari demi hari memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan tidak sedikit juga mungkin anak-anak Tuhan karena saudara-saudara pengaruh daripada media sosial, ya, sehingga ada yang mungkin mengalami kerugian karena tergiur untuk mengikuti berbagai bisnis yang ditawarkan. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tertarik, tergiur dengan bisnis online, ya, yang menggunakan apa yang disebut dengan uang kripto. Dan ternyata saudara-saudara akhirnya banyak yang terjebak dan tertipu. Ya. Mungkin ratusan juta, mungkin miliaran yang hilang. Saudara-saudara, ya, kita menyadari itulah barangkali mungkin situasi yang juga sedang kita hadapi. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dan situasi yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Apa pergumulan yang sedang saudara hadapi. Tapi saudara-saudara, sebagai penutup, firman Tuhan mau menyampaikan beberapa pesan penting kepada kita. Yang pertama, Allah adalah sebagai Bapa yang kita kenal di dalam Kristus melalui Roh Kudus, adalah sumber hidup yang sejati, yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan dalam setiap situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Dialah satu-satunya, saudara-saudara, yang memegang kendali penuh atas hidup ini. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan. Ingatlah senantiasa akan firman-Nya dan tetaplah berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk dan janji-janji firman-Nya. Di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, menarik saudara-saudara. Dikatakan, saudara-saudara, ya, Tuhan itu sengaja membawa bangsa Israel mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun. Hidup menderita 40 tahun lamanya. Tetapi melalui 40 tahun mengembara itu, ternyata Tuhan memberikan satu pelajaran yang maha penting. Yaitu apa, saudara-saudara? Ini pelajaran yang maha penting itu. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan. Dari firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, adakah yang sanggup belajar mata kuliah 40 tahun? Tidak ada, saudara-saudara, ya. Tidak ada mahasiswa yang sanggup melakukan hal itu. Bangsa Israel harus mengembara 40 tahun karena Tuhan mau mengajarkan mereka satu kebenaran, yaitu manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara-saudara, biarlah kita juga menyadari bahwa pandemi ini seolah-olah juga mungkin mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan, dari firman Tuhan yang hidup. Dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita melihat kemajuan teknologi luar biasa. Tapi dengan terjadinya pandemi, saudara-saudara, semua dibuat menjadi lumpuh. Seluruh dunia lumpuh. Ekonomi lumpuh. Juga hal-hal yang lain yang merupakan dampak daripada pandemi tadi.
Saudara-saudara, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa ada pada saat ini. Itu karena Tuhan masih tetap menopang kita, karena kita masih berpegang kepada kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, pesan yang mau disampaikan kepada kita, situasi dan kondisi seperti apapun tidak boleh membuat kita statis atau diam atau pasif. Pikirkanlah terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Tetaplah bergerak maju, karena di saat kita bergerak maju, saudara-saudara, maka di saat itulah Tuhan juga bergerak maju. Coba saudara-saudara bayangkan, kalau orang kusta itu tidak bergerak maju menuju ke perkemahan, Tuhan juga akan bergerak maju. Kalau mereka tidak memberanikan diri untuk maju, maka mungkin ceritanya bisa menjadi lain. Mungkin mujizat tidak akan terjadi. Saudara-saudara, kita percaya bahwa sebagai orang beriman, Roh Kudus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kepada kita keberanian. Saudara-saudara, dan kemudian pesan yang ketiga yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan tadi, kita melihat, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah arsitek yang maha agung, yang hikmatnya tidak terselami. Dia adalah penjunan yang maha agung. Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja sebagai alat dalam pelaksanaan rencananya, maksudnya yang indah, ya, untuk menggenapi janji-janjinya. Keempat orang kusta tadi tidak pernah tahu nubuat yang disampaikan oleh Elisa. Saya yakin mereka tidak dengar apa yang disampaikan oleh Elisa. Jadi bukan mereka yang menggenapi nubuat daripada Elisa, tapi Tuhan sajalah yang menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Elisa. Karena itu, saudara-saudara, saya harus mengatakan lagu rohani yang sering kita nyanyikan, yang mengatakan bahwa hidupku menggenapi firman-Nya, sebenarnya harus dikritisi dan dikoreksi. Bagaimana mungkin kita bisa menggenapi firman Tuhan? Bagaimana mungkin hidup kita menggenapi firman-Nya? Seperti dikatakan dalam lagu itu, saudara-saudara, bukan kita, melainkan Tuhan sajalah yang berkuasa menggenapi firman-Nya. Saudara-saudara, keempat orang kusta itu tidak punya nilai plus, tidak punya nilai lebih, tapi sebaliknya, yang mereka punya adalah nilai minus. Serba kurang, saudara-saudara. Mereka dianggap najis, mereka dianggap berbahaya, dan bahkan mereka dianggap orang-orang yang terkutuk. Tapi saudara-saudara, kita lihat, Tuhan justru memakai mereka sebagai alatnya yang mulia. Tuhan tidak memakai Raja Yoram, Tuhan tidak memakai pejabat-pejabat penting di lingkungan istana. Ya, Tuhan tidak memakai pemuka-pemuka agama yang ada saat itu, tapi Tuhan memakai orang kusta yang hina-dina, yang terkutuk, saudara-saudara, yang dijauhi dari masyarakat. Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya bisa juga memakai setiap kita, setiap saudara-saudara semua, walaupun mungkin di mata manusia kita kelihatannya tidak punya arti apapun. Mungkin di mata manusia kita kecil, kita lemah dan tidak berharga. Tapi di tangan Tuhan, sebagai penjunan, sebagai arsitek yang maha agung, kita bisa dipakai sebagai alatnya yang mulia. Sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap setia terus bekerja di ladang Tuhan, saudara-saudara. Karena seperti dikatakan dalam nyanyian, ya, yang merupakan nyanyian lama, tapi sangat bagus isinya.
Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau kita mau, ya, yaitu bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati buat kita di kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya yang mahal. Tuhan juga sudah memberkati kita semua. Sehingga sampai pada detik ini, maukah saudara-saudara, kita juga menjadi alat untuk menyaksikan kasih-Nya dan juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara kita, karena kasih Kristus, saya yakin kita tidak akan tinggal diam. Kita juga tertantang untuk bagaimana kita bisa menyalurkan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyalurkan juga berkat-berkat Tuhan yang kita miliki kepada mereka yang mungkin membutuhkannya, sehingga kita dapat juga menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita simak dari firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tetap menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di Jemaat GBI Jatinegara Timur. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala sejenak. Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan masih berbicara kepada kami. Kami percaya firman Allah adalah firman Allah yang hidup. Meteraikanlah itu di hati kami ya Tuhan. Sempurnakanlah apa yang belum sempurna di dalam penyampaian firman oleh hamba-Mu ini. Berkatilah Tuhan firman ini yang telah kami dengar bersama, agar firman ini boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat GBI Jatinegara Timur yang Engkau kasih. Berkati juga Bapak Gembala Sidang yang kami kasih. Seluruh keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami. Engkau tahu Tuhan juga segala masalah pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dengarlah seruan doa mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga menyatakan mujizat-Mu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua.